Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuri Zalaya Putra, NIM 2017-233. Di sini saya akan melakukan sebuah review tentang sebuah buku yang berjudul Manajemen Kantor Advokat di Indonesia atau Law Firm Management in Indonesia. Buku ini ditulis oleh Wahyuni Bahar, M. Faiz Aziz, and Andos, diterbitkan oleh Center for Finance, Investment and Securities Law, CFISEL, Jakarta pada tahun 2017. Buku ini memiliki 144 halaman dengan dibagi menjadi 6 bab termasuk indeks. Buku ini menjawab rasa ingin tahu para advokat tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengelola sebuah firma hukum. Buku bersampul putih hijau ini sebenarnya merupakan kumpulan makalah-makalah yang disajikan pada pendidikan hukum lanjutan advokat yang diselenggarakan Center for Finance, Investment and Securities Law dengan Perhimpunan Advokat Indonesia di Jakarta 2 tahun silam. Tepatnya pada tahun 2007, berarti 13 tahun yang lalu. Di dalam buku ini ada 11 makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku. Meskipun berupa kompilasi makalah, salah satu kelebihannya adalah materi yang disajikan beragam dan penyajiannya kebanyakan adalah praktisi alias advokat yang bekerja di kantor hukum ternama, sehingga sayang kalau kompilasi ini tidak baca secara lengkap. Wahyuni Bahar, penulis sekaligus salah seorang editor buku ini, menguraikan pentingnya menyusun rencana strategis firma hukum. Ketika mendirikan firma hukum yang berbasis di benak sebagian orang mungkin adalah keuntungan. Wahyuni Bahar, Managing Partner pada Bahar and Partners, mengingatkan kita agar tak melulu memikirkan profitabilitas, tetapi juga faktor lain yang ikut mendukung kesuksesan firma. Ahmad Zain Umar Purba dari Ali Budiarjo Nugroho Reksodiputro menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak. Tetapi jangan pula melupakan tujuan pendiri firma tersebut. Sri Indriastuti Hadiputranto, pendiri sekaligus senior partner pada Hadiputranto Hadinoto and Partners, menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan dan yang hendak diciptakan. Kata-kata ini terdapat pada halaman 102. Menurut Ira A. Edimurti, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Untuk yang ini terdapat pada halaman 33. Tentu saja pengendalian mutu layanan hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum bersangkutan. Advokat boleh saja gonta-ganti dari firma, suksesi jalan terus. Yang penting dijaga, menurut Todung Mulya Lubis, adalah kepercayaan atau trust. Yang ini terdapat pada halaman 98. Untuk menjaga kepercayaan, khususnya dari klien pengelola firma hukum, harus mendalami strategi pemasaran. Mendapatkan klien baru tidaklah mudah, dan mempertahankan klien yang ada lebih sulit. Begitu pula kata Felix Untung Subagio yang diikuti pada halaman 73. Lalu bagaimana agar hubungan kedua belah pihak menjadi langgeng? Berikanlah layanan yang handal kepada klien. Sebisa mungkin, informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia dalam waktu yang cepat. Jadi, pengelola firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, tahu tujuan membangun sistem informasi itu, serta mengelola harapan, baik hasil maupun kinerja sistem informasi. Profesi pengacara belum tentu lebih dahulu mengenal kasus dan hukum dibandingkan orang lain. Cuma, acap kali advokat lebih tahu di mana menemukan hukum celah-celahnya.
Siapapun dapat membaca dan memahami suatu peraturan. Namun hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan, jurisprudensi, maupun doktrin. Tulis Ibrahim Assegraf yang dikutip pada halaman 70. Buku ini tentunya sangat layak dibaca, terutama oleh para pengelola firma hukum atau yang berniat mendirikan kantor serupa. Penting dicatat, kehadiran buku ini patut disambut di tengah minimnya referensi tentang manajemen kantor advokat di Indonesia. Kebutuhan akan referensi sejenis terus tumbuh seiring berkembangnya jumlah kantor advokat di tanah air. Yang jelas, buku terbitan CFI-SEL ini menyajikan hal-hal yang perlu Anda persiapkan dalam mendirikan dan mengelola firma hukum. Para pengacara boleh saja mengagumi karya-karya William Shakespeare, tetapi dalam karya penyair asal Inggris itu, pengacara adalah profesi yang paling dibenci. Tindakan yang pertama layak dilakukan adalah membunuh semua pengacara. Bagi Ahmad Z. Umar Purba, pernyataan Shakespeare bisa mengandung dua arti. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga menganggap advokat sering membuat gaduh. Kedua, bisa juga karena rasa kagum masyarakat terhadap profesi ini sehingga banyak orang tua yang mengharapkan anaknya kelak menjadi pengacara. Akan tetapi, yang sebenarnya terjadi, kehidupan advokat tidak semanis dan segampang yang dibayangkan. Apalagi kalau si advokat yang mengelola sebuah firma hukum berskala besar. Ada banyak hal yang mesti disiapkan sejak awal. Mendapatkan klien memang penting. Namun mengelola jalannya firma hukum tidak kalah pentingnya. Untuk mengelola suatu law firm atau kantor hukum bukanlah suatu hal yang mudah. Ini penjelasan dari Papar Sri Indratuti Hadiputranto yang dikutip pada halaman 106. Persiapan yang matang termasuk mengatur detail-detail hal kecil turut menentukan kelanggengan suatu firma hukum. Karena itu, pendiri atau partner law firm perlu menguasai ilmu manajemen. Sekian review buku dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.